3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang. Saya Muhammad Nugraha sebagai host acara ini. Kita akan melaksanakan bedah buku novel yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini, karya dari Musfar Yasin. Selanjutnya, acara akan dipimpin oleh seorang moderator, pria yang lahir pada 7 Juli 2004, yang biasa dipanggil Dava. Langsung saja kita sambut Dava Wisika Arifana sebagai moderator. Terima kasih Nugraha atas atensi dan sambutannya. Saya sebagai moderator yang memandu bedah buku novel kali ini. Apa saja yang kita bedah? Yang pertama adalah kita akan membahas garis besar novel yang akan dibahas oleh Saudara Salman Al-Fariji. Pria kelahiran 1 April 2004 ini akan membahas dan membedah dari mulai identitas novel dan sinopsis. Untuk Salman, Baik, terima kasih moderator kita Dava Wisika Rifana. Saya akan bahas identitas dan sinopsis novel ini. Yang pertama adalah identitas novel. Penulis Musfar Yasin, pengarang Toto Suharya, Erlandi Firmansyah, dan Asep Lin, kategori non-fiksi. Penerbit Progresio Publishing, terbit 2010. Sinopsis. Sejak lulus S1, hampir 2 tahun Muluk belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun selalu gagal, tetapi Muluk tidak pernah berputus asa. Pertemuan dengan pencopet bernama Komet tak disangka membuka peluang pekerjaan bagi Muluk. Komet membawa Muluk ke markasnya, lalu perkenalkan kepada bosnya bernama Jarod. Muluk kaget karena di markas itu berkumpul anak seusia Komet yang pekerjaannya adalah mencopet. Akal Muluk berputar dan melihat peluang yang ditawarkan oleh Jarod. Ia meyakinkan Jarod bahwa ia dapat mengelola keuangan mereka dan meminta imbalan 10% dari hasil mencopet, termasuk biaya mendidik mereka. Usaha yang dikelola Muluk berbuah, tapi di hati kecilnya tergerak niat untuk mengarahkan para pencopet agar mau mengubah profesi mereka. Dibantu 2 rekannya yang juga sarjana, Muluk membagi tugas mereka untuk mengajar agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan. Berhasilkah mereka mendidik anak-anak tersebut? Apa yang terjadi jika orang tua Muluk mengetahui bahwa gaji anaknya dari hasil mencopet? baik, cukup bagus dari penjelasan pertama yang membedah buku novel ini. Selanjutnya kita akan membedah dari sisi oleh
Nah, dari sisi unsur intrinsik novel yang akan dibahas oleh pria kelahiran 18 Juni 2004, yakni Doni Firmansyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Dava atas kesempatan kali ini. Saya akan membahas unsur intrinsik novel, yaitu unsur intrinsik novel. Alurnya mundur, karena di novel tersebut menceritakan yang sudah terjadi. Penokohannya, Muluk. Muluk sebagai tokoh utama. Dahulu dia pencopet, dia sudah tobat dan memiliki banyak uang dari hasil pencopetan. Uang tersebut diarahkan untuk membuat bisnis dagang asongan. Lalu ada Pipit, putrinya Haji Rahmat, membantu Muluk untuk mengajar anak-anak pencopet agar mendapat pendidikan. Lalu ada Pak Makbul, bapaknya Muluk. Lalu ada Haji Rahmat, bapaknya Pipit. Lalu ada Rahma, dia suka dengan si Muluk, namun sayang Muluk tidak suka sama Rahma. Lalu ada Samsul. Dia menjadi guru agama untuk membantu anak-anak. Lalu ada Jarot. Dia sebagai bos copet. Dia juga yang mensupport Muluk supaya anak-anak copet dia agar berubah. Lalu ada Jupri, anggota copet yang mempunyai ambisi untuk menjadi anggota DPR. Tokoh copet mall, ada Glenn, Boy, Eros, Ongki, Ariwibowo. Lalu ada tokoh copet pasar yaitu Komet, Sabar, Subur, Bedil, Bedul. Lalu yang terakhir ada copet angkutan umum, yaitu Ribut, Kampret, Kalong, Codot, dan Sobrat. Mengenai ketidakadilan masyarakat ekonomi kelas bawah. Latar novel ini, latar waktunya pagi, siang, sore, malam. Tempatnya perkampungan, terminal, pasar, mal, dan markas copet. Sudut pandang novel ini yaitu orang ketiga. Gaya bahasa pada novel ini yaitu gaya bahasa yang paling banyak digunakan Muluk dalam ujar-ujarnya adalah gaya bahasa kasual karena film Alangkah Lucunya Negeri ini memiliki setting informal. Di samping itu, partisipan-partisipan dalam percakapan-percakapan di film ini adalah Muluk, Pipit, Samsul, Pak Makbul, Haji Rahmat, Haji Sarbini, Jarot, dan para pencopet. Penulis juga tidak menemukan fungsi puitis dalam ujaran-ujaran Muluk. Fungsi bahasa yang paling banyak terkandung dalam ujaran-ujarannya adalah fungsi direktif. Terima kasih. Sekian dari pembahasan saya mengenai unsur intrinsik novel ini. Acara dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, sangat bagus pembahasan dari Doni terima kasih, sangat bagus pembahasan dari Doni dengan membedah unsur intrinsiknya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsiknya oleh pria kelahiran 20 Mei 2004 ini, yaitu Farel Ignatius. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan ini. Selanjutnya, sebelumnya Doni sudah membahas unsur intrinsik. Sekarang saya akan membahas unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik.
Unsur budaya dalam cerita novel tersebut kurang banyak karena permasalahan yang terjadi seperti banyak copet di mana-mana, dan copet tersebut rata-rata adalah sebuah anak-anak yang kurang pendidikan atau tidak sekolah sejak kecil. Unsur agama dalam novel tersebut cukup baik karena banyak pelajaran agama yang terkandung di dalamnya, seperti mengajarkan pecopet mengenai agama dan dosa dalam mencopet. Unsur moral dalam novel ini kurang baik karena banyak sekali anak-anak yang mencopet sejak kecil. Dan unsur sosialnya dalam novel ini cukup baik karena tokoh-tokoh tersebut berinteraksi sangat baik dengan orang lain. Keadaan sosialnya juga cukup keras, karena dalam novel tersebut menceritakan kehidupan keras di sebuah kampung yang penuh copet. Ya, sekian dari saya. Acara dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter ketiga kita yang sangat baik membedah unsur ekstrinsik dari novel tersebut. Baik, selanjutnya yang terakhir akan membahas keunggulan serta kelemahan si novel tersebut dan juga simpulan dari novel Alangkah Lucunya Negeri ini yang akan dibahas oleh pria kelahiran 19 September 2004 ini. Kita sambut saja Gary Febriano selaku presenter keempat kita. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas sambutannya. Saya di sini akan membahas keunggulan dan kelemahan dalam buku ini, serta mengambil kesimpulan dari cerita novel yang berjudul Alangkah Lucunya Negeri ini, karya Muzaffar Yasin. Keunggulan novel ini adalah membawa pesan yang sangat mendalam, masalah moral, sosial, ekonomi, pendidikan dikemas dengan sindiran-sindiran satir yang menggelitik sekaligus terasa miris. Itulah yang menjadi kelebihan dari novel ini. Kelemahannya, dalam alur ceritanya tampak begitu mudah Jarod diajak kerjasama dengan dan kemudian mau keluar dari dunia gelap percopetan. Tidak ada konflik yang berarti antara Muluk dengan Jarod dalam usahanya membawa para pencopet cilik keluar dari usaha yang tak halal itu. Kesimpulannya, kesimpulan dari cerita novel ini adalah mengangkat cerita tentang Muluk, seorang sarjana manajemen yang kesulitan mendapat pekerjaan, sudah lama ya luntang-lantung, melamar sana-sini, juga namun belum juga membuahkan hasil. Serupa tapi tak sama kondisinya dengan Pipit dan Samsul, yang sama-sama sarjana tapi masih juga menganggur. Setiap harinya Pipit tiada henti mengikuti kuis berhadiah di televisi, sementara Samsul menghabiskan waktu dengan bermain gaple. Singkat cerita, tanpa sengaja takdir mempertemukan Muluk dengan seorang pencopet cilik bernama Komet. Kemudian Komet mengantarnya ke bangunan tua usang tak layak huni yang menjadi tempat mereka. Para pencopet cilik tinggal di sana
Muluk bertemu dengan bos pencopet, Jarod, dan memaparkan idenya mengelola usaha yang mereka lakukan. Meskipun di awal terjadi penolakan, tetapi pada akhirnya Muluk bisa meyakinkan mereka, khususnya Jarod sang bos. Perlahan tapi pasti dirinya mampu memperbaiki pengelolaan uang mereka, serta memberikan pendidikan dan pengajaran dengan mengajak kedua rekannya Samsul dan Tika. Baik, cukup itu saja pembahasan bedah buku dari saya. Pada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Jerry yang telah menjelaskan dan menyampaikan keunggulan dan kelemahan serta simpulan buku tersebut. Bahwa buku ini mencerminkan pendidikan kita yang masih belum merata, sehingga banyaknya pengangguran dan kemiskinan yang muncullah terjadinya kriminalisme. Beruntung tadi yang kita sudah bahas, seorang Muluk, sarjana manajemen, mau peduli membantu keresahan yang ada di negara ini dan mengajak kawan-kawannya untuk mengajar. Bersama-sama mengubah pencopet menjadi yang terdidik dan bekerja yang halal, yaitu menjadi seorang pekerja asongan. Jadi kesimpulan cerita itu seperti itu. Sekian dari saya, moderator acara ini. Saya Dova Wisikarivana undur pamit. Selanjutnya saya serahkan kepada host, yaitu Muhammad Nugraha. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dava sebagai moderator dan rekan-rekan presenter yang telah membahas dan membedah acara menarik dari novel Alangkah Lucunya Negeri Ini, karya dari Musfar Yasin. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan di hati para audiens. Saya Muhammad Nugraha dan teman-teman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.